Komite Transisi Presiden terpilih Yoon Suk-yeol bertemu dengan HYBE. Ahn Cheol-soo, bagian dari Komite Transisi Presiden terpilih Yoon Suk-yeol, menghubungi HYBE untuk membahas berbagai masalah. Menurut laporan eksklusif dari Munhwa Ilbo, Ahn Cheol-soo, Ketua Komite Transisi Presiden terpilih Yoon Suk-yeol, mengunjungi HYBE secara langsung pada 2 April untuk membahas cara-cara mendorong dan mengembangkan industri hiburan. Ahn Cheol-soo sebelumnya telah membagikan pujiannya untuk BTS dan telah menjadi pendukung pembebasan militer mereka. Ahn Cheol-soo mengatakan, BTS memenuhi syarat untuk dinas militer alternatif. Komite Transisi Presiden terpilih Yoon Suk-yeol berfokus pada mempersiapkan metode alternatif dinas militer bagi mereka yang diakui untuk mempromosikan prestasi nasional. Alternatif ini akan berkisar pada pekerjaan sukarela hingga layanan di industri seni dan olahraga alih-alih dinas militer. Ahn Cheol-soo akan membahas ini dengan pejabat HYBE selama pertemuannya karena komite telah menentukan bahwa wajib militer BTS yang akan datang adalah masalah utama saat ini. Masalah yang akan kami diskusikan dengan HYBE berdasarkan pada diskusi internal kami terkait dengan dinas militer BTS. Kami berencana untuk meninjau pencapaian global BTS dalam hal strategi mereka di industri, mendengarkan kesulitan yang mereka hadapi di industri, dan mendiskusikan kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk mendukung industri, kata Komite Transisi Yoon Suk-yeol. Setelah itu, Komite Transisi Presiden terpilih Yoon Suk-yeol mengklarifikasi mereka bertemu dengan HYBE bukan tentang pembebasan militer BTS. Ahn Cheol-soo, bagian dari Komite Transisi Presiden terpilih Yoon Suk-yeol, mengunjungi HYBE untuk membahas berbagai masalah, tapi dia tidak akan membahas pengecualian militer BTS. Dalam sebuah pernyataan kepada outlet media YTN, perwakilan dari Komite Transisi Presiden terpilih Yoon Suk-yeol mengklarifikasi laporan sebelumnya. Perwakilan itu mengklarifikasi bahwa Ahn Cheol-soo dan anggota komite akan mengunjungi HYBE secara langsung pada 2 April. Pada pertemuan itu, Ahn Cheol-soo akan mendengarkan kesulitan yang mereka hadapi di industri hiburan dan mendiskusikan kebijaksanaan apa yang dapat diterapkan untuk mendukung industri. Laporan sebelumnya mengatakan bahwa Ahn Cheol-soo dan komite juga akan membahas kemungkinan pembebasan militer BTS, tapi disebutkan bahwa topik pembebasan militer tidak akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Yang kedua, disinilah BTS duduk di Grammy, fans sudah bersemangat. CBS Morning memberi pemirsa pandangan di balik layar tentang persiapan untuk Grammy Award 2022 mendatang yang akan dihadiri BTS sebagai bagian dari jajaran pertunjukan. Secara khusus, segmen berita berfokus pada pengaturan tempat duduk untuk acara penghargaan yang harus diubah untuk mengakomodasi pandemi global yang sedang berlangsung. Segmen berita menjelaskan bahwa untuk menghilangkan rasa canggung karena artis duduk dalam barisan, mereka mencoba membuat tempat duduk lebih intim dengan menyiapkan meja kecil berempat. Dan sementara mereka bercanda bahwa mungkin ada banyak politik yang melibatkan seniman duduk di mana, beberapa penggemar BTS telah melihat dengan tepat di mana BTS akan duduk selama acara penghargaan. Saat video segmen berita ditayangkan, mereka menyorot beberapa meja yang berbeda yang masing-masing telah melampirkan gambar artis yang akan duduk di masing-masing meja, menunjukkan bahwa BTS akan punya 2 meja tepat di depan, duduk di sebelah sesama artis dan teman Halsey. Dan tentu saja, para penggemar sangat senang dengan BTS yang duduk di paling depan, keduanya karena mereka merasa bahwa grup yang sangat berbakat ini layak mendapat sorotan, serta untuk penampilan mereka yang tak terelakkan di depan kamera di mana mereka akan punya waktu yang luar biasa, mengagumi semua pertunjukan dengan semangat dan dukungan tulus mereka untuk sesama artis. Netizen menulis, "Aku hanya tahu BTS akan punya waktu terbaik di Grammy. Begitulah dengan mereka selalu menjadi kehidupan pesta. Mereka pergi ke sana untuk merayakan musik seperti musisi yang bersemangat." Dan meskipun para anggota secara teknis akan dibagi di antara 2 meja, penggemar sudah menduga bahwa para anggota akan berakhir berdesakan di satu meja pada akhir malam. Yang ketiga, BTS baru saja memainkan game dan tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana ini akan berakhir. Anggota BTS baru-baru ini memainkan video game penembak yang disebut Free Fire dan membuktikan bahwa terkadang memang lebih dari sekedar keterampilan. Pada awalnya, jagoan game BTS, V dan Jungkook bertarung satu sama lain. Di luar dugaan, Jungkook dikeluarkan di beberapa menit pertama pertandingan. Sementara itu, Garis Young yang diremehkan mengambil alih, sementara J-Hope praktis dikuasai oleh permainan, membawa pulang kemenangan untuk dirinya sendiri.
Chia menganggap itu semua karena keberuntungan, tapi sepertinya dia punya lebih banyak keterampilan daripada yang dia sadari. Di sisi lain, anggota BTS mengungkap bagaimana kompetitifnya Jungkook sebenarnya. Dari episode Run BTS, untuk berbagai video game yang dimainkan bersama oleh para anggota, Jungkook adalah Golden Magnet, dikenal selalu memberikan segalanya 100% dari usahanya. Baru-baru ini, para anggota mengungkapkan betapa dia sangat ingin menang. Dia menunjukkan semangat kompetitifnya yang sebenarnya selama permainan Free Fire BTS. Setelah secara tak terduga menjadi yang pertama kalah, dia tidak sabar untuk menebus dirinya sendiri di game lain. Tapi itu tidak menghentikannya untuk menyalahkan peralatan game kecil atas kekalahannya. Anggota yang lebih tua berdiri untuk menjelaskan kepribadiannya. Jaehoop tahu betapa kompetitifnya Jungkook, sementara Suga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan dewa gamer sendiri untuk kedua kalinya. Meskipun Jungkook percaya dia tidak kompetitif seperti dulu, anggota lain menimpali dengan sebuah cerita. Saat bermain game dengan V, Jungkook mengancam akan berhenti kalau semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tapi tentu saja dalam gaya khas Jungkook, tekadnya yang kuat akan membuatnya menjadi pemenang pada akhirnya. Tapi ketika saatnya benar-benar tiba untuk menerima kekalahan, dia akan melakukannya. Dia hanya butuh satu pertandingan lagi untuk membuktikannya. Yang keempat, Hype mengumumkan detail untuk pameran fotografi BTS di acara pop-up di Las Vegas. Permission to Dance, Dance the City Las Vegas dijamin menjadi salah satu acara paling legendaris sepanjang masa. Pada bulan Februari telah dikonfirmasi bahwa BTS akan kembali ke Amerika untuk 4 konser tatap muka di Las Vegas, Nevada pada bulan April di Allegiant Stadium. Tentu saja, ini adalah hal yang sangat besar dan Hype akan tampil habis-habisan untuk acara tersebut. The Boraification dari Las Vegas diumumkan menjelang pertunjukan Permission to Dance on Stage. Bikin Musik membagikan bahwa akan ada atraksi bertema BTS, audisi, hiburan, kamar hotel, dan pilihan makanan di seluruh kota. Baru-baru ini rencana perjalanan lengkap bahkan dirilis dan itu penuh sesak dengan hal-hal yang harus dilakukan dan dilihat. Sekarang Hype baru saja mengumumkan lebih banyak detail acara untuk ARMY di Las Vegas. Pertama, ada pameran fotografi bertajuk BTS Behind the Stage Permission to Dance. Acara ini akan memberikan ARMY pengalaman unik di balik layar BTS Permission to Dance on Stage. Ini akan diadakan di area 15 Alot pada tanggal 5 hingga 17 April dari jam 11 pagi hingga 11 malam. Yang terbaik, tiket masuk dilengkapi dengan satu set kartu pos, jadi kamu bisa membawa pulang sebagian dari pameran foto tersebut. Pameran foto akan menelan biaya $25 ditambah biaya pemesanan sebesar $3 menambahkan set kartu pos akan menghasilkan tiket sekitar $38. Selain itu, Hype juga membagikan detail lebih lanjut mengenai acara pop-up BTS. Ini adalah pengalaman imersif yang pasti disukai ARMY. Ini juga akan diadakan pada 5 hingga 17 April dari jam 11 pagi hingga 11 malam. Daripada berada di area 15 Alot, itu area 15 The Grounds, acara pop-up dikatakan akses gratis dan segala usia dipersilakan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.